Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih. Saya sudah share di pelayan Tuhan, masih belum bisa ya Pak? Oke, baik. Malam hari ini di bulan November, gereja kita mengambil tema tentang Divine Fellowship. Ini seri Divine Fellowship ketiga gitu ya. Jadi yang saya share mulai dari teens, dari ladies dan gabungan, dan malam hari ini di hari Selasa. Jadi di teens tentang Divine Fellowship, sharing tentang bagaimana anak-anak teens itu apa sih menjadi sekutu Tuhan itu seperti apa. Bahwa bersama-sama dengan Tuhan, kalau menjadi sekutu itu berarti sharing atau memiliki hal yang sama, memiliki tujuan yang sama, bersama-sama dengan Tuhan mencapai tujuan yang sama. Bagaimana menjadi sekutu Tuhan itu di series yang saya share di teens, kemudian di hari Jumat yang lalu di ladies tentang panggilan kita sebagai panggilan kita untuk bersekutu atau disatukan, bersekutu dengan Kristus. Nah, malam hari ini saya mengambil subtema tentang bagaimana penghalang-penghalang yang menghalangi kita untuk memenuhi panggilan Kristus. Ya, kita baca sama-sama dulu di ayat emas malam hari ini di 1 Korintus 1 ayat 9. 1 Korintus 1 ayat yang 9, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Jadi Allah yang memanggil kita, apa panggilan kita? Kita sudah ini mau week terakhir gitu ya di bulan November. Panggilan kita adalah untuk bersekutu atau bersama-sama dengan anaknya, fellowship dengan anaknya yaitu Yesus Kristus, dan yang memanggil kita adalah Allah yang setia. Jadi di ayat emas ini dua yang harus kita ingat, bahwa siapa yang memanggil kita, kita bukan dipanggil oleh orang-orang yang biasa saja, tetapi yang memanggil kita itu adalah Allah yang setia. Itu yang pertama yang perlu diingat, sama-sama kita ingat bahwa kita ini dipanggil oleh Allah yang setia. Berbeda panggilan kita dengan panggilan yang lainnya. Karena apa? Karena yang memanggil kita adalah Allah yang sifatnya adalah setia, yang gak pernah meninggalkan kita. Yang kedua, kita dipanggil untuk apa? Kita dipanggil untuk persekutuan dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Bersekutu atau disatukan, dipersekutukan dengan Kristus itu ada tiga. Kita dipersekutukan dengan Kristus, atau kalau ngomong fellowship, bahasa aslinya adalah koinonia gitu ya. Koinonia, dipersekutukan, disatukan, berbagi hal yang sama. Intimate, itu adalah arti fellowship, koinonia. Intimate, hubungan yang intim, itu adalah panggilan kita. Ketika kita hidup, ketika Tuhan ciptakan, kita bernafas, sampai saat ini hanya satu panggilannya, yaitu kita ini ya dipanggil untuk bersekutu intim dengan Tuhan. Panggilan Tuhan untuk semua orang itu ada senantiasa di semua zaman gitu ya. Kemarin di Jumat itu saya sharing, di setiap zaman Tuhan sejak manusia jatuh di dalam dosa itu memanggil banyak orang untuk kembali bersekutu, dipersekutukan dengan Tuhan, dengan anaknya. Di setiap zaman gitu ya, selalu ada panggilan Tuhan. Nah, di zaman ketika Tuhan Yesus lahir, ketika Tuhan Yesus
menjadi perantara kita untuk kembali kepada Tuhan. Kita memperoleh kasih karunia. Saat ini panggilan kita semua saat ini adalah menerima kasih karunia untuk dipersatukan atau punya hubungan dengan Tuhan. Nah, koinonia atau divine fellowship, persekutuan dengan anaknya, ini berarti ada 3 hal. Kita dipersekutukan dengan apa? Yang pertama, dipersekutukan dengan anaknya Tuhan Yesus itu sendiri, ya. Yang kedua, dipersekutukan dengan firman-Nya. Yang ketiga, dipersekutukan dengan siapa? Orang-orang kudusnya. Ini yang senantiasa melekat dengan panggilan kita sebagai orang-orang percaya saat ini. Ketika kita hidup, ketika kita berjalan memenuhi panggilan Kristus, 3 hal ini yang senantiasa menjadi bagian kita. Persekutuan dengan pribadi Tuhan, persekutuan dengan firman-Nya, precept, firman-Nya, rule, peraturannya. Yang ketiga adalah persekutuan dengan orang-orang kudusnya, communion, persekutuan dengan orang-orang kudus atau divine connection. Nanti kita belajar bahwa selama hidup kita, panggilan Tuhan itu senantiasa melekat pada 3 hal ini. Persekutuan dengan pribadinya. Ini kalau persekutuan dengan pribadinya, saya berharap kita semua yang ada hadir saat ini sudah tahu bahwa kita ini sudah dipersekutukan dengan pribadi Tuhan, dipersekutukan menjadi milik Tuhan. Karya keselamatan yang sudah diberikan, kita sudah lagi nggak menoleh-noleh lagi, bertanya-tanya lagi bahwa kita ini sudah selamat atau tidak. Itu sudah selesai gitu ya. Ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah diselamatkan, kita sudah dipersekutukan dengan Tuhan, dengan pribadi yang memberi keselamatan itu. Dan ingat bahwa tidak masalah buat Tuhan masa lalu kita. Kemarin sudah belajar banyak ya, latar belakang macam-macam boleh saja, bukan menjadi alasan buat Tuhan untuk tidak memanggil kita. Baik yang kondisi fisik kurang, baik keadaan yang orang itu jahat dan sebagainya ya. Kemarin Pastor Sam sudah sampaikan, ngomong tentang Yefta lah, tentang Sakius lah, tentang Matius lah, tentang Lewi, tentang perempuan, tentang Rahab, tentang siapapun background yang kurang baik seperti apapun, itu tidak jadi masalah buat Tuhan. Jadi yang ada saat ini kita bersyukur bahwa Allah kita yang memanggil kita itu setia, tidak masalah dengan masa lalu kita sejelek apapun, bukan masalah buat Tuhan, tetapi satu responnya adalah kita mau untuk menerima panggilannya, dipersekutukan dengan anaknya. Itu yang pertama, persekutuan kita yang menjadi dasar dari kita menerima semua anugerah. Dipersekutukan dengan anaknya, yaitu pribadi Kristus. Yang kedua, persekutuan dengan firman-Nya. Ini adalah nature, default kita sebagai anak-anak, sebagai orang yang dipersatukan dengan Kristus. Kita nggak bisa hidup tanpa persekutuan dengan firman-Nya. Firman itu adalah hidup kita. Ini poin yang kedua, kita sebagai orang-orang yang dipanggil Kristus, dipanggil untuk dipersekutukan dengan Kristus, kita itu dipersekutukan dengan firman-Nya. Karena apa? Firman-Nya adalah pribadi Tuhan itu sendiri. Ya. Firman itu yang memampukan kita untuk menjalani hari-hari kita. Ya, dipersekutukan dengan firman-Nya. Firman ini yang memungkinkan kita untuk berjalan, untuk tahu apa panggilan kita ke depan bersama dengan Kristus. Firman inilah yang menjagai kita menerima semua anugerah-Nya, menjalani hari-hari kita dengan firman-Nya. Yang ketiga, persekutuan dengan orang-orang kudusnya, divine connection.
ketika kita dipersekutukan dengan Tuhan, dengan firman-Nya, Tuhan itu yang akan membawa kita bertemu dengan orang-orang yang memang Tuhan sudah siapkan untuk kita dibentuk menjalani hari-harinya. Hari-hari kita ketika kita mengiring Tuhan, kita dipertemukan baik dengan orang yang baik, baik dengan orang-orang yang jahat dan sebagainya. Tujuannya adalah satu, itu adalah membentuk kita untuk memenuhi panggilan kita sebagai sekutu Kristus. Jadi 3 hal ini yang nggak bisa kita lepaskan di dalam panggilan kita sebagai anak-anak, sebagai orang yang menerima panggilan dari Kristus. Nah, divine fellowship seperti itu. Nah, malam hari ini ketika kita menjalani panggilan kita sebagai orang-orang yang dipersekutukan dengan Kristus, saya menganalogikan bahwa perjalanan kita sebagai orang-orang yang dipanggil Kristus itu adalah seperti seorang pelari maraton, bukan sebagai seorang pelari sprinter yang cepat 100 meter gitu ya, sudah selesai gitu, cepet-cepetan habis selesai 100 meter. Tetapi perjalanan kita sebagai seorang yang menerima panggilan Kristus itu seperti seorang pelari maraton yang treknya panjang, jauh gitu ya, perlu ketahanan fisik, tapi yang paling dibutuhkan adalah perlu komitmen untuk bisa menyelesaikan trek dari yang sudah disiapkan di dalam pertandingan maraton. Pertandingan maraton kalau kita lihat kan sekarang lagi rame gitu ya, orang-orang pada berlari, belajar, berlatih setiap hari pendek-pendek dulu gitu ya. Paling panjang berapa kalau di sini sekarang? 21 kilometer gitu. Tapi benernya masih ada lebih panjang lagi. Tapi yang saat ini yang sering kali diikuti itu 21 kilometer. Nah, kehidupan kita ketika kita menerima panggilan Kristus untuk dipersekutukan dengan Dia, itu seperti kita ini seorang pelari maraton. Kita perlu berlari, punya ketahanan yang cukup panjang, cukup lama, punya persistensi, tekad untuk mau menyelesaikan perjalanan kita, punya komitmen untuk menyelesaikan trek perjalanan kita. Itu tantangannya gitu. Di dalam perjalanan kita mengiring Tuhan, ketika kita ini dipanggil, kemarin Bu Ros sudah juga sampaikan bahwa kita ini dipanggil oleh Roh Tuhan yang kita ketika dipanggil, kita ini diharapkan untuk serupa dengan Dia, dan Kristus itu sebagai yang sulung gitu ya. Jadi perjalanan kita untuk menjadi serupa dengan Kristus, ya tadi dipersekutukan dengan Tuhan, dengan firman-Nya, dan dengan orang-orang kudusnya seperti itu. Ini adalah perjalanan yang panjang untuk kita semakin tahu, semakin melekat, semakin kita serupa dengan Kristus. Sebuah perjalanan yang panjang. Nah, di dalam sebuah perjalanan yang panjang, di dalam lari maraton tuh seringkali kita ini nggak fokus. Seringkali terjadi penghalang-penghalang atau distraksi gitu ya. Distraksi, penghalang, penghalang-penghalang gitu. Kayak di dalam yang mengganggu gitu ya. Itu seringkali yang terjadi di dalam perjalanan kita. Saya ingat gitu ya, ketika mungkin Bapak Ibu juga merefleksi kembali perjalanan kita ketika kita mengiring Tuhan gitu. Saya ingat kembali bahwa ketika masih sekolah gitu ya, SMP, SMA, saya SMP SMA tahun 80-an kayak gitu ya, di Surabaya itu saat itu ada kegerakan untuk
pelajar-pelajar di Surabaya gitu ya. Pelajar-pelajar di Surabaya pergerakan untuk apa Tuhan gitu ya, itu lewatnya di dalam melalui sekolah-sekolah gitu ya. Pelajar Surabaya bergerak untuk memberkati, untuk semakin mengasihi Tuhan. Nah, itu saya lihat gitu, banyak sekali teman-teman yang dipanggil dan sangat bergairah, berkomitmen gitu melalui persekutuan doa sekolah gitu ya, dapat penglihatan melihat Tuhan di dalam penglihatan, di dalam doanya sangat berapi-api ya. Tetapi di dalam perjalanan waktu banyak teman-teman ya di pelayanan yang ketika masih remaja, masih pelajar, sangat bergairah mencintai Tuhan, sangat bergairah melayani Tuhan. Sprinter, pelari 100 meter. Setelah itu seringkali tantangannya adalah bagaimana menjaga iman untuk tetap mengasihi Tuhan. Itu adalah tantangan yang terbesar. Seringkali ketika pelajar-pelajar atau orang-orang muda yang saat itu sangat berapi-api, ketika dia melihat, merasakan lawatan Tuhan, melihat jubahnya Tuhan seperti itu, tapi setelah melewati masa-masa gitu ya, apalagi sudah kuliah, apalagi sudah bekerja, hilang, tidak lagi berapi-api, bahkan ada juga yang meninggalkan imannya. Itu adalah tantangan yang kita alami ketika kita menjalani waktu-waktu kita, menjalani panggilan kita untuk dipersekutukan dengan Tuhan. Karena jalannya itu panjang mengikut Tuhan. Jalannya itu panjang untuk belajar menjadi serupa dengan Kristus. Ya, sungguh itu jadi sedih juga gitu melihat teman-teman ada yang seperti itu, ataupun murid-murid ya, anak-anak sekolah minggu ataupun anak-anak remaja melihat dulu berapi-api, ketika sudah bekerja, menikah, bahkan ada yang meninggalkan imannya. Ya, berdoa bahwa biarlah kegerakan Tuhan ini kembali ada melanda pelajar-pelajar, anak-anak muda untuk mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan sampai selama-lamanya gitu ya. Nah, malam hari ini yang kita mau sama-sama merefleksi diri kita kembali gitu ya. Ketika kita menjalani waktu-waktu hari-hari kita, ketika kita menjalani panggilan untuk dipersekutukan dengan Kristus, dipersekutukan dengan Kristus berarti kan kita ini harus serupa dengan Dia gitu kan, menjadi serupa dengan Dia. Ya, di sepanjang perjalanan kita ketika kita masih diberi nafas. Nah, di Filipi 3 ayat 13 sampai 14 ya, ini yang kita mau sama-sama belajar. Apa sih yang menjadi penghalang-penghalang kita ketika kita menjalani hari-hari panjang kita untuk memenuhi panggilan kita sebagai sekutu Kristus, dipersekutukan dengan Kristus. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Filipi 3 ayat 13 sampai 14, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi, dipersekutukan dengan anaknya Yesus Kristus dari Allah dalam Kristus Yesus.
Filipi 3 ayat 13 sampai 14 ini Rasul Paulus menyampaikan bahwa aku itu tidak menganggapnya bahwa aku telah menangkapnya, tetapi yang dilakukan Rasul Paulus adalah yang pertama adalah melupakan apa yang ada di belakang, mengarahkan diri apa yang ada di depan dan berlari. Nah, 3 hal ini yang di Filipi ini yang seringkali menjadi penghalang kita untuk fokus pada panggilan. Yang pertama adalah tadi dikatakan aku melupakan masa lalu. Masa lalu itu sering kali menjadi penghalang kita untuk memenuhi panggilan Kristus. Masa lalu kita itu seringkali menjadi satu ikatan untuk kita ini mau dipanggil oleh Kristus. Ada orang karena masa lalunya yang terlalu buruk, misalnya terlalu jahat, menganggap dirinya nggak layak, itu seringkali menjadi satu ikatan buat dia untuk mau memenuhi panggilan Kristus. Kita lihat tokoh-tokoh yang ada di Alkitab, seringkali itu yang jadi pergumulan mereka juga. Ingat Musa gitu ya, sebelum dia mengiyakan panggilan Kristus, dia bilang ngomong masa lalunya, aku enggak bisa ngomong, berat lidah dan sebagainya. Seringkali masa lalu itu yang menghantui kita untuk bisa memenuhi panggilan Kristus. Tapi di Galatia ya, di Galatia pasal 5 ayat 1 itu dikatakan bahwa Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Seringkali masa lalu kita itu menjadi kuk buat kita yang membuat kita tidak merdeka untuk bisa mengikut Kristus. Kesalahan seringkali menjadi hal yang seringkali jadi alasan kita menjadi kita ini berat untuk mengiyakan, memenuhi, mau untuk dipanggil, dipakai oleh Tuhan lebih. Kayaknya sudah terlalu berat, sudah terlalu jelek gitu, sudah nggak mungkin Tuhan untuk memperbaiki. Seringkali itu jadi kuk perhambaan, kita nggak bisa merdeka. Padahal dikatakan di firman Tuhan, ketika Kristus itu hadir, ketika firman itu hadir, ketika dia memerdekakan, kita itu benar-benar merdeka. Karena itu saudara-saudara, kita nggak mau diintimidasi gitu. Seringkali kan kalau kita lihat strateginya iblis itu pinter banget untuk mengintimidasi gitu. Mengintimidasi membuat kita ngomong nggak layak lah, nggak bisa lah dan sebagainya. Seringkali itu yang diingatkan, dilihatkan di wajah kita, diperdengarkan di telinga kita bahwa intimidasi iblis itu menyatakan kamu nggak layak gitu, kamu nggak bisa. Seringkali akhirnya kita nggak jadi merdeka, padahal Tuhan sudah bilang, oh aku itu loh enggak masalah seperti itu. Kalau Kristus ada itu sudah cukup, anugerahnya cukup gitu. Nah itu kesalahan-kesalahan kita. Yang kedua, masa lalu nggak hanya kesalahan, keberhasilan itu juga jadi penghalang buat kita untuk memenuhi panggilan Kristus. Keberhasilan di masa lampau, apalagi kita kenal kayak namanya post power syndrome gitu ya. Post power syndrome biasanya itu pejabat-pejabat yang dulunya pada masa-masa aktifnya dia masa-masa masih produktif, dia menjadi pejabat dan sebagainya, banyak melakukan aktivitas, keputusan-keputusan punya pengaruh yang besar di masa lampau. Nah, akhirnya seringkali keberhasilan juga menjadi penghalang kita untuk memenuhi panggilan Kristus. Ketika keberhasilan kita itu sepertinya hak kita untuk kita bangga-banggakan. Keberhasilan kita itu orientasinya ke saya, ke pribadi saya. Pencapaian kita di masa lampau itu adalah kemampuan saya.
ketika itu diambil, ketika itu hilang, seringkali itu jadi seringkali kita akhirnya menjadi tidak bebas. Seringkali berapa banyak orang yang frustasi, berapa banyak orang-orang yang gak bisa let go, gak bisa melepas masa lalunya, keberhasilan di masa lalu untuk memulai yang baru bersama Tuhan, karena dia pegang terus keberhasilannya di masa lalu. Senternya siapa? Senternya aku, senternya aku, senternya aku. Sehingga ketika itu diambil dia, bisa-bisa sangat-sangat sedih, bisa-bisa sangat-sangat gak bisa hidup rasanya, gak bisa move on rasanya. Kayaknya masa depannya sudah habis gitu. Ketika apa yang dicapainya di masa lampau, aku yang bisa, aku yang mengerjakannya, ketika itu diarahkan ke kita, diarahkan sentralnya ke pencapaian kita, yang terjadi adalah frustasi dan banyak yang suicide. Karena apa? Keberhasilannya itu karena dia. Nah, ini yang jadi penghalang kita untuk bisa memenuhi panggilan Kristus. Kesalahan kita ataupun keberhasilan kita di masa lampau. Padahal Tuhan bilang ya, Tuhan bilang ya bahwa ayo lupakan masa-masa purbakala gitu kan. Ya di Yesaya. Ya di Yesaya disebutkan lupakan masa-masa purbakala, aku ini akan membuat jalan-jalan baru gitu. Seringkali ketika kita tetap pegang keberhasilan kita, orientasinya diri kita, kita nggak melihat kemuliaan di depan yang Tuhan sudah siapkan yang lain yang diberikan untuk kita. Tuhan membuka jalan-jalan baru, kok nggak ada ya, nggak bisa lihat, nggak bisa mengucap syukur, tidak bisa melihat tuntunan Tuhan ke depan. Itu yang pertama yang jadi penghalang kita untuk menjadi serupa dengan Kristus, dipersekutukan dengan Kristus. Masa lalu kita. Malam hari ini kita mau belajar sama-sama bahwa masa lalu itu seperti Rasul Paulus, kita mau lupakan. Kita ini bukan upaya kita untuk bisa menangkapnya, bukan upaya kita, semua pencapaian kita di masa lalu itu bukan upaya kita, dan itu sudah selesai. Baik kesalahan, baik keberhasilan, semua kita serahkan kepada Tuhan, supaya kita bisa terus melihat panggilan Tuhan ke depan. Ada hal-hal yang baru yang sudah dipersiapkan untuk setiap kita. Supaya apa? Supaya kita bisa mengucap syukur ketika apapun yang terjadi di depan. Itu yang pertama. Yang kedua, penghalang-penghalang kita untuk bisa datang kepada Tuhan, untuk serupa dengan Tuhan adalah, kalau Pak Rasul Paulus menyatakan tadi yang kedua, dan mengarahkan, ya, mengarahkan diriku ke depan. Ketidakmampuan kita adalah mengarahkan atau memfokuskan diri kita pada panggilan Tuhan yang di depan. Itu kegagalan kita. Yang kedua, tidak fokus mengarahkan pada panggilan Kristus, tidak fokus kepada Tuhan, tidak fokus pada panggilannya. Kenapa kita tidak fokus? Ingat yang 3 tadi. Kita ini dipersekutukan dengan siapa? Pribadi Tuhan, dengan firman-Nya, dan dengan orang-orang kudus-Nya. Kita tidak fokus karena tadi kita tidak melekat dengan Tuhan. Ingat ya, ketika Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang akulah pokok anggur yang benar, itu yang memungkinkan kita untuk kita itu bisa mengarahkan fokus pada panggilan Tuhan. Ketika kita ini melekat erat dengan Tuhan. Tuhan kan bilang gitu ya, di luar aku, kamu itu nggak bisa berbuat apa-apa gitu.
ketika kita tidak melekat dengan Tuhan, tidak melekat dengan firman-Nya, kita ini nggak bisa melakukan apa-apa. Kita tidak bisa melihat ke depan ini panggilan Tuhan itu apa buat kita. Kita nggak fokus ke situ, fokusnya ke yang lain-lainnya. Masa-masa sekarang distraksi, peralihan itu banyak gitu ya, yang membuat kita tidak fokus sama panggilan Tuhan. Tuh seringkali sekarang ini banyak pergumulan kita gitu ya, kesulitan-kesulitan, kayak kesulitan-kesulitan ekonomi, tantangan-tantangan yang kita hadapi ya. Seringkali itu yang menjadi distraksi atau penghalang kita untuk fokus kepada Tuhan. Ketika kita tidak meletakkan pengharapan kita itu ke Tuhan, ketika kita tidak meletakkan pengharapan kita ke Tuhan, sasarannya bukan Tuhan gitu. Yang diuber bukan Tuhan. Ketika kita meletakkan pencapaian kita itu bukan pada kemuliaan Tuhan, yang diuber adalah kemuliaan kita sendiri. Ketika kita tidak meletakkan keinginan-keinginan kita pada keinginan Tuhan, yang diuber adalah keinginan-keinginan kita sendiri. Biarlah malam hari ini ketika Tuhan bilang, arahkan pandangan kita ke depan pada panggilan Tuhan. Forget, lupakan masa lalu, tapi fokus pada panggilannya. Letakkan harapan kita, letakkan pencapaian kesuksesan kita, letakkan semua keinginan-keinginan kita hanya pada keinginan Kristus. Semua itu yang membuat langkah kita ini ringan. Itu saja. Fokus kita meletakkan semua keinginan kita, meletakkan harapan-harapan kita. Trust Him, percayai Dia. Itu saja. Supaya kita bisa mengarahkan, kita tahu panggilannya untuk kita ini apa. Kita nggak mudah kecewa, kita nggak mudah putus asa. Karena apa? Karena Tuhan saja, kemuliaan Tuhan saja, keinginan Tuhan saja. Apa? Firman-Nya ini loh digenapi di dalam kita. Kita ini serupa dengan Dia. Itu saja yang jadi fokus. Ketika kita ini mengalami kesulitan, tetapi berbahagialah ketika dirimu itu diubahkan. Berbahagialah ketika engkau yang dulunya marah menjadi seorang penyabar. Berbahagialah ketika kamu sudah melalui proses itu. Itu adalah pencapaianmu yang paling besar. Bukan yang materi ini, tapi proses yang Dia bentuk di dalam kita. Ketika kita dipersekutukan dengan pribadinya, dipersekutukan dengan firman-Nya, dipersekutukan, dipertemukan dengan orang-orang kudusnya. Ketika proses itu memunculkan manusia rohmu, itulah pencapaian yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan inginkan untuk setiap kita. Jangan sedih ketika kamu gak punya duit. Jangan sedih ketika kamu gak naik pangkat. Jangan sedih ketika usahamu masih mengalami kesulitan. Sedihlah kalau kamu mencuri. Sedihlah kalau kamu ini jahat. Sedihlah kalau kamu itu menyakiti orang lain. Sedihlah kalau kamu itu berkata-kata kasar. Sedihlah kalau kamu itu berdosa, berbohong. Biarlah itu saja yang jadi kebahagiaan kita, jadi gairah kita. Itu yang membuat langkah kita lebih ringan untuk berjalan bersama Tuhan. Apapun panggilannya, siapapun kita saat ini mengerjakan apa status kita, berbahagialah ketika proses Tuhan itu membangkitkan manusia-manusia roh yang indah, yang menyenangkan Dia, yang serupa dengan gambarnya. Berbahagialah, itu adalah pencapaian yang ingin Tuhan kerjakan untuk setiap kita. Fokus di situ saja, bukan distraksi yang lain, keinginan-keinginan yang lain. Ingin ini, ingin itu, ingin punya rumah, ingin punya mobil, ingin punya apa. Keinginan tidak akan habis-habisnya, dan itu akan membawa kita pada
keinginan-keinginan, upaya-upaya yang lain yang bukan dari Tuhan. Itu yang kedua, yang sering kali menjadi penghalang. Yang ketiga di Filipi 3 ayat yang 13 dan 14 tadi. Aku berlari-lari. Kesalahan atau penghalang kita untuk mengikut Tuhan ketika kita memutuskan untuk tidak berlari, ketika kita memutuskan untuk berhenti, quit, give up, itu adalah penghalang kita untuk mengikut Tuhan. Ketika kita sampai pada keputusan, aku nggak mau berlari, aku sudah selesai, aku nggak kuat, aku give up. Tapi di Filipi ini dikatakan, aku berlari-lari, ya, untuk mencapai tujuan. Never give up. Jangan quit, jangan berhenti, jangan memutuskan aku bertahan saja, tapi tetap berjalan. Dikatakan di sini bukan berjalan, tapi berlari-lari menuju panggilan surgawi. Berlari-lari artinya terus-terus mengerjakan, tidak berhenti. Kesalahan kita ketika kita menyatakan sudah gak kuat, aku berhenti. Menyerah, selesai. Tapi Rasul Paulus di ayat ini mengajarkan kita untuk berlari-lari, terus berlari. Pertanyaannya adalah, Tuhan, bisakah aku ini terus berlari? Bisakah aku ini terus berjalan? Kita tidak bisa sendiri memang, tetapi dikatakan ya di firman Tuhan, perkataannya ngomong, siapa yang menanti-nantikan aku itu mendapat kekuatan baru. Percayai itu. Kita memang nggak bisa terus berlari sendiri dengan kekuatan kita, tapi di sini dikatakan, di firman Tuhan dikatakan bahwa siapa yang menanti-nantikan aku itu akan mendapat kekuatan baru. Ia berjalan tidak menjadi lemah atau lesu, berlari dan tidak menjadi lesu. Itu adalah kekuatan kita ketika kita ini menanti-nantikan Tuhan. Biarlah ini yang menjadi perenungan kita malam hari ini. Kita mau untuk terus berlari, berjalan memenuhi panggilan surgawi kita sampai ketika Kristus menyatakan, sabaslah hambaku yang setia. Ini adalah panggilan kita ketika Tuhan yang apa? Allah yang seperti apa? Allah yang setia itu adalah yang memanggil kita. Kita bisa melakukan itu, kita bisa terus berjalan berlari karena apa? Yang memanggil kita itu setia. Kemarin kita belajar Allah yang setia, yang di yang Korintus itu di ayat Mas dikatakan itu kan ucapan syukurnya Rasul Paulus ketika ada orang-orang kudus di jemaat Korintus yang dipanggil oleh Allah yang setia. Itu ucapan syukurnya karena yang memanggil adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan, yang tidak pernah tidak memperlengkapi kita dengan semua gift, hadiah-hadiah yang baik. Di 1 Korintus yang kita baca ayat Mas itu adalah ucapan syukur bahwa yang memanggil kita itu adalah Allah yang setia. Bersyukur malam hari ini bahwa kita ini dipanggil oleh Allah yang setia untuk dipersekutukan dengan anaknya. Biarlah malam hari ini kita tidak lagi
Fokus, ingat sama masa lalu kita, karena itu jadi penghalang kita untuk maju. Biarlah kita ini terus fokus mengarahkan diri kita pada panggilan ke depan saja, bukan yang lain-lainnya. Hidupmu bukan di masa lalumu, hidupmu ini di depan, di panggilan Kristus. Kemuliaan Kristus saja itu yang menjadi, dan kerinduan kita adalah menyenangkan hatinya saja. Itu yang menjadi tujuan kita, dan terus berlari. Karena apa? Tuhan yang setia itu yang memberikan kemurahannya. Amin. Biarlah malam hari ini di perjalanan kita yang panjangnya juga belum tahu ya, gitu kan, tapi maraton gitu ya, sampai Tuhan memanggil kita, biarlah kita ini tetap setia. Tadi dipersekutukan dengan pribadinya, kejarlah pribadinya senantiasa, dipersekutukan dengan firman-Nya, karena firman-Nya itu adalah hidup, kekuatan kita, dan Tuhan akan mempertemukan dengan orang-orang kudus-Nya untuk kita semakin diperlengkapi, semakin menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.